Penggemar Argentina memadati arena nonton bareng di seluruh Buenos Aires pada hari Selasa menyaksikan di layar raksasa saat Albiceleste melakukan comeback dramatis 3-2 melawan Mesir untuk mencapai perempat final Piala Dunia 2026. Rekaman video menunjukkan para penggemar memenuhi Plaza Siber Palermo. Usai pertandingan, Messi bilang jika penaltinya berhasil bisa mengubah jalannya pertandingan karena menurut Messi, timnya sedang bermain baik. Sementara Mustafa Ziko merasa diperlakukan tidak adil di laga ini. Ziko mempertanyakan keputusan wasit yang sempat menganulir golnya. Alhamdulillah, أنا فخور بكل لعيب وبكل فرد في هذا المنظومة وفخور بالشعب المصري اللي لف ورانا العالم كله. الاثنين احنا اتظلمنا النهارده والناس كلها شايفه، يعني انا مش هتكلم في حاجه زي كده. كسبت 2-0 من بعد نتيجه 2-0 وكل حاجه ضدنا وكل حاجه عكسنا. انا مش عارف الجون التاني دي اتلغى ليه اصلا، انا مش شايف له سبب، بس لازم هندور لها على حل عشان ما يجيش جون تاني. هو كان عايز يلغي التالت بس الحمد لله ربنا ما وفقوش. Hecho el penal en ese momento, hubiera cambiado otra vez el partido porque estábamos un buen partido. Más allá del penal, después tuvimos situaciones claras donde el arquero saca pelotas increíbles. Y bueno, por suerte al final me quedó y nada, algo muy especial poder ayudar a este grupo después de lo que había pasado internamente y Así lo hemos metido. Y nada, muy feliz. Sorotan dalam laga Mesir melawan Argentina juga tertuju pada wasit asal Prancis yang memimpin pertandingan tersebut, François Letessier. Keputusan Letessier yang menganulir gol kedua Mesir pada menit ke-58 usai meninjau VAR sempat diprotes oleh kubu Mesir. Wasit asal Prancis ini tak melakukan cek VAR saat Muhammad Salah dijatuhkan di kotak penalti Argentina. Sosok Letessier pernah juga disorot pecinta sepak bola tanah air saat memimpin laga Timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Indonesia kalah lewat 1 gol penalti dan pelatih Timnas saat itu, Sintayong, mendapat kartu merah dari protes yang terlalu keras. Untuk mengulas pertandingan Argentina-Mesir pada malam tadi dan juga peluang Argentina di perempat final melawan Swiss, kita bahas bersama Bung Gesit Handoyo. Bung Gesit, selamat petang. Halo, selamat petang, Mas Diko. Baik, Bung Gesit, saya ingin langsung tanyakan pertanyaan yang kemudian muncul di publik. Apakah Anda juga melihat bahwa kemenangan Argentina tadi malam juga tak lepas dari sejumlah keputusan kontroversial wasit? Ya, kalau mau dilihat dari bagaimana kepemimpinan wasit, ya suka atau tidak suka memang ada kontroversi di sana. Ada keputusan-keputusan yang seharusnya dia keluarkan, ya. Ada kejadian-kejadian penting yang seharusnya dia amati, kemudian dia putuskan ternyata tidak terjadi gitu. Ada yang paling krusial adalah ketika dia membatalkan gol dari Mesir ya lewat sebuah serangan cepat begitu. Kemudian gol itu dianulir dan ini yang membuat protes dari kubu Mesir. Tapi memang kalau kita bicara wasit ya, kepemimpinan wasit, ini kan pasti subjektif gitu. Misalnya ketika dia diminta untuk melihat VAR gitu. Ada tawaran misalnya dari VAR room, tapi ketika dia menyatakan atau dia yakin bahwa dia tidak perlu melakukan atau meninjau VAR, ya mau bilang apa gitu. Artinya wasit sebagai pemegang kekuasaan tunggal di lapangan ya, memang sangat-sangat subjektif, sangat-sangat subjektif. Jadi kalau ada kontroversi, iya, memang wasit asal Prancis ini seperti yang tadi juga pernah dijelaskan, dia pernah mengusir STY juga ketika di Prancis dalam babak playoff Olimpiade 2 tahun lalu ya, lawan dunia. Jadi memang ada catatan-catatan khusus yang memang membuat wasit ini begitu atau kerap membuat keputusan-keputusan yang sifatnya kontroversial, termasuk ketika dia menganulir gol dari Mesir. Oke, bahwa ada gol yang kemudian dianulir, termasuk juga pelanggaran yang tidak diberikan kepada Salah di kotak penalti. Apakah protes resmi, kalau tidak salah beberapa jam lalu sudah ada protes resmi dari Federasi Mesir, ini cukup beralasan menurut Anda? Iya, saya kira wajar kalau kemudian kubu Mesir melayangkan protes ya. Tapi apapun, kalau menurut saya sih apapun
protes yang dilakukan itu tidak akan mengubah hasil ya, tidak akan mengubah keputusan. Kalaupun ada keputusan yang dikoreksi, ya wasitnya aja paling yang terkena sanksi begitu. Tapi untuk memutuskan bahwa kemudian hasil itu dianulir, saya kira sangat sulit ya, sangat sulit. Karena kalau kita lihat secara umum dari sisi teknisnya saja lah ya, memang pertandingan tersebut walaupun Mesir tampil begitu dikdaya menurut saya ya, tapi memang performa Argentina memang sangat luar biasa ya. Mereka pantas memenangkan pertandingan ini di tengah tekanan yang begitu kuat ketika mereka tertinggal 0-2, tapi mereka mampu comeback. Tapi bisa menciptakan 3 gol balasan. Ya, di atas lapangan apakah penampilan Argentina ini sudah cukup baik? Karena kita masih ingat ketika menghadapi Tanjung Verde ini juga nampaknya Messi dan kawan-kawan cukup kesulitan. Bung Gesit. Iya, saya justru melihat Argentina ini mendapatkan lawan yang betul-betul membuat mereka harus bekerja ekstra keras adalah ketika di babak 32 besar menghadapi Cape Verde. Ya, mereka dipaksa untuk bermain habis-habisan sebelum akhirnya memenangkan skor dengan 3-2. Pun ketika menghadapi Mesir, kita lihat bagaimana mereka harus tertinggal 0-2. Tapi mentalitas juara, performa yang memang sangat baik, kualitas pemain yang mereka miliki juga sangat mumpuni. Ini yang kemudian membuat Argentina akhirnya bisa keluar dari tekanan dan memenangkan pertandingan. Tapi 2 pertandingan terakhir memang sangat, saya akui sangat berat ya buat Argentina. Mentalitas juara ini juga akan diuji ketika Argentina nanti akan melawan Swiss. Terima kasih Bung Gesit Handoyo telah bergabung di Kompas Petang.